Hari ini, tanggal 17 Agustus, Raffi bangun pagi-pagi dengan semangat. Karena hari ini, hari kemerdekaan, Raffi dan Lala membantu ayah dan ibu menghias rumah dengan bendera dan kertas warna-warni. Raffi berangkat ke sekolah bersama Tono dan Nia. Mereka memakai baju adat dan membawa bendera kecil. Sekolah penuh warna merah putih. Semua anak berkumpul untuk merayakan hari besar ini. Saat bendera merah putih dinaikkan, semua anak berdiri tegak dan memberi hormat dengan bangga. Mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan suara penuh semangat dan cinta tanah air. Bu Guru bercerita tentang perjuangan para pahlawan yang membuat Indonesia merdeka 80 tahun lalu. Saatnya lomba, Raffi ikut lomba makan kerupuk. Ia berdiri sambil mencoba menggigit kerupuk yang bergoyang. Lala ikut lomba balap karung, hap hap. Semua tertawa saat Lala hampir jatuh tapi tetap semangat. Pemenang lomba mendapat hadiah lucu seperti buku gambar, pensil warna, dan stiker merah putih. Anak-anak membuat lukisan bendera. Ini warna merah dan putih, kata Raffi sambil tersenyum. Sekarang giliran pentas seni. Teman-teman Raffi menari tarian daerah dengan semangat. Nia membacakan puisi tentang pahlawan. Semua penonton memberikan tepuk tangan meriah. Ada kuis kemerdekaan, Tono menjawab. Merah berarti berani, putih berarti suci. Hebat! Raffi dan teman-teman ikut gotong royong membersihkan taman. Mereka belajar bekerja sama. Setelah semua kegiatan, mereka makan bersama. Nasi tumpeng dan kue tradisional siap disantap. Semua anak dan guru berfoto bersama. Cheese! Kata Bu Guru sambil tertawa. Matahari mulai terbenam. Raffi dan Lala berjalan pulang dengan hati bahagia. Malam harinya, Raffi bermimpi jadi pahlawan yang menjaga Indonesia tetap damai dan merdeka. Merdeka! Semua anak-anak berseru. Mereka bangga jadi anak Indonesia. Di sebuah desa kecil yang indah, hiduplah seorang anak bernama Raffi. Setiap hari, Raffi berjalan kaki ke sekolah dengan semangat yang tinggi. Di kelas, Raffi selalu aktif dan suka belajar. Walau listrik terbatas, Raffi tidak pernah menyerah untuk belajar. Ia juga rajin membantu orang tuanya di sawah. Suatu hari, Raffi menang lomba sains tingkat kecamatan. Namanya mulai dikenal di berbagai tempat. Dia mendapat beasiswa ke sekolah unggulan di kota. Dengan berat hati, Raffi berpamitan untuk mengejar mimpi. Kota besar membuka dunia baru bagi Raffi. Awalnya sulit, tapi Raffi terus berusaha keras. Bertahun-tahun kemudian, Raffi lulus sebagai lulusan terbaik. Ia kembali ke desanya untuk membangun perpustakaan. Kini, Raffi menginspirasi anak-anak lain untuk bermimpi besar. Karena dengan tekad dan kerja keras, semua anak bisa sukses. Di tengah hutan yang hijau dan ramai, tinggallah seekor monyet bernama Caca. Tapi Jaja bukan monyet biasa. Caca punya mimpi jadi koki terkenal. Setiap hari, Caca memasak untuk teman-temannya di hutan. Tapi, makanannya selalu aneh. Burung beo berkata. Tapi Caca tak menyerah. Ia belajar dari buku masak manusia yang ditemukan di sungai. Caca mencoba resep baru. Enak, kata para hewan. Caca pun tersenyum bangga. Akhirnya, Caca membuka restoran kecil di hutan. Semua hewan datang, dari tikus sampai harimau. Restoran hutan jadi tempat favorit. Caca jadi bintang kuliner di hutan.
Menu spesial bikin semua hewan senang. Bahkan koki dari kota datang mencicipi. Caca ikut lomba masak dan menang. Semua hewan berpesta, makan, dan menari bersama. Dan sejak itu, Caca jadi koki terheboh di hutan. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raffi. Setiap pagi, Raffi memberi makan ayam-ayamnya dengan penuh cinta. Tapi ada satu ayam yang paling dekat dengannya. Namanya Putri. Putri selalu mengikuti Raffi kemanapun dia pergi. Raffi bahkan memberi pita merah pada Putri. Mereka bermain bersama di sawah yang hijau. Saat lelah, mereka duduk di bawah pohon pisang sambil bercanda. Putri adalah ayam yang suka berbagi dan ramah. Raffi selalu membawa makanan khusus untuk Putri. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan hujan turun. Mereka berlari mencari tempat berteduh. Raffi membungkus Putri dengan bajunya agar tetap hangat. Angin kencang membuat gubuk bergoyang, tapi Raffi tetap tenang, memeluk Putri erat. Badai pun berlalu, dan pelangi muncul di langit. Mereka pulang sambil tertawa, meski basah kuyup. Di rumah, Raffi mengeringkan Putri dengan handuk kecil. Nenek Raffi tersenyum melihat kasih sayang itu. Keesokan harinya, Putri memberi kejutan. Raffi menemukan telur segar di kandangnya. Ia segera menunjukkan telur itu kepada nenek. Nenek membuat kue dari telur hadiah Putri. Raffi pun membagi kue itu dengan Putri. Putri jadi terkenal di desa. Raffi melatih Putri untuk berputar dan angguk. Putri tampil dengan lucu. Semua anak senang. Raffi menulis pesan untuk Putri, sahabat selamanya. Ia mengikatkan pesan itu di kaki Putri. Mereka duduk bersama, melihat matahari terbenam. Karena sahabat sejati bisa datang dari siapa saja, bahkan seekor ayam. Di sebuah desa kecil yang hijau dan damai, hiduplah seorang anak bernama Raffi. Setiap pagi, Raffi membantu ibu menyapu halaman rumah. Dia juga memberi makan ayam dan kambing dengan senang hati. Setelah membantu, Raffi berangkat ke sungai untuk bermain. Di sungai, dia bertemu teman-temannya untuk lomba perahu daun. Tiba-tiba, Raffi mendengar suara tangisan dari hutan kecil di dekat sungai. Dia berjalan pelan menuju suara itu dengan hati-hati. Ternyata, seekor anak rusa terperangkap dalam semak berduri. Raffi pun segera membantu melepaskan si anak rusa. Anak rusa itu lalu berlari kembali ke hutan. Raffi kembali ke desa, tetapi tak menyangka sesuatu akan mengikutinya. Di malam hari, dia bermimpi bertemu peri hutan. Peri berkata, "Karena kebaikanmu, kamu akan mendapat kejutan besok pagi." Esoknya, Raffi menemukan sebatang pohon pisang emas di depan rumahnya. Ia memetik satu dan membaginya dengan semua tetangga. Semua orang tersenyum dan berterima kasih kepada Raffi. Dari hari itu, Raffi dikenal sebagai anak desa yang baik hati dan pemberani. Dia selalu berkata, menolong itu membuat hati bahagia. Setiap anak di desa ingin seperti Raffi. Dan di desa kecil itu, kebaikan terus tumbuh setiap hari.